Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan membahas penggunaan struktur kontrol Siley case. Ini mata kuliah dasar komputer dan pemrograman pertemuan 5. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan flashback ya, yaitu mengenal struktur kontrol. Seperti yang kita ketahui, struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk, yaitu struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya suatu program. Visual Basic 6 mengenal dua jenis struktur kontrol, yaitu yang pertama, struktur kontrol keputusan. Ini digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisinya. Lalu yang kedua yaitu struktur kontrol pengulangan atau biasa disebut looping ya. Ini digunakan untuk melakukan pengulangan suatu kode program. Nah, jadi ada dua bentuk struktur kontrol keputusan di Visual Basic, yaitu yang pertama struktur if then. Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu atau di pertemuan 4. Yang kedua struktur Siley case. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan ini. Oke, untuk bentuk penulisan kodenya atau sintaksnya yaitu seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Pertama diawali dengan kata kunci Siley case, lalu pilihannya apa? Misalkan case pilihan 1. Lalu blok kode program 1 yang akan dijalankan jika pilihan 1 yang ada di dalam suatu kondisinya, atau case atau pilihan 2 dan seterusnya. Lalu diakhiri dengan and select, kata kunci and select. Jadi skemanya, jika atau bila pilihan sesuai dengan pilihan 1, maka blok kode program 1 yang akan dikerjakan dan seterusnya. Tetapi bila pilihan tidak ada yang sesuai dengan pilihan 1 sampai dengan pilihan N, maka blok kode program X yang akan dikerjakan. Seperti itu ya interpreternya. Nah, ini ada contoh program struktur Siley case. Jadi nanti kita bikin program ya. Jadi nambah form lagi di project yang lalu, buka kembali projectnya, lalu tambahkan form baru ke dalam project tersebut, dan di jendela form buat atau rangkailah user interface-nya seperti yang digambar ini ya. Gunakan komponen atau objek label, list box, text box, dan command button. Nah, untuk pengaturan properti setiap objek yang di atas yaitu sebagai berikut ya. Untuk formnya yang properti yang akan disetting yaitu hanya di captionnya saja dan startup position. Lalu di label 1 captionnya saja dengan value-nya atau hasilnya adalah pilih barang. Untuk list 1 tidak ada properti yang harus dirubah. Label 2 propertinya yang dirubah adalah caption, yaitu value-nya jumlah. Text 1 adalah properti teks ya, kita kosongkan. Kemudian untuk command 1 captionnya saja dirubah menjadi OK. Untuk label 3 sampai dengan label 7 property name, back color, dan caption, 3 properti itu yang akan kita rubah. Untuk name-nya yaitu label barang, label harga, label jumlah, label diskon, LBL total, LBL ya sorry. Kemudian untuk back color-nya kita rubah menjadi warna palet yaitu putih, dan captionnya kita kosongkan ya. Oke, nah setelah itu buka jendela kode dan ketikkan kodenya di kode editor seperti berikut ini ya. Ini kita tinggal ikutin ini ya sebenarnya. Nanti ada tugasnya untuk Siley case. Saya harap rekan-rekan semua pahamin ini dengan di contoh program ini. Oke, untuk contoh programnya akan saya buatkan juga videonya. Kita lanjut ke membuat programnya saja.
Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita buka project yang lalu, kemudian kita tambahkan form baru ya. Oke, nah untuk UI nya kita buat seperti yang ada di materi. Pertama kita letakkan label dulu sini, label, kemudian ada list box. Oke, list box ya. Kemudian ada label lagi, label 2, label 2, kemudian ada text box. Dan ada command button. Ya, kita atur aja biar rapi. Commandnya di sini. Kemudian ada 5 label. Oke. Tiga, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita atur propertinya sesuai yang ada di dalam table properti yang ada di materi. Untuk pertama kita set dulu caption dari label 1 ya. Label 1 yang dirubah, form dulu, maaf, form captionnya kita atur menjadi struktur select case ya, ini tuh berubah. Kemudian startupnya menjadi center screen. Label 1 captionnya kita rubah menjadi pilih barang. Oke, kita deketin dia. Nah, oke. Untuk list tidak ada properti yang akan kita rubah. Dan untuk label 2 nya menjadi captionnya kita rubah jadi jumlah. Lalu teks, untuk properti teksnya dikosongkan saja ya, kosong, kita ini kosong. Untuk command 1 untuk captionnya aja yang akan kita ubah menjadi oke. Label 3 sampai dengan label 7 itu sama ya, yang beda hanya property name aja. Nah, untuk itu kita rubah property name nya dulu. Ini name ini LBL barang. Label 4 itu LBL harga. 5 LBL jumlah. 6 LBL diskon. 7 LBL total. Oke, untuk back colornya sama ya, karena sama ini akan saya seleksi saja back color palette menjadi putih ya, seperti ini. Nah, ini kan kalau kita perhatiin ukurannya nggak rata ya, nggak sama. Nah, untuk agar ukurannya sama, ini kita pilih format, tapi sebelumnya kita seleksi dulu seperti ini ya. Oke, kita format lalu pilih make same size. Oke, sebentar. Nah, ini kita pilih dulu, kita seleksi sesuai ukurannya ya. Saya akan lihat ukuran patokannya di label 4 nih, jadi dia harus terakhir dipilih. Nah, seperti ini ya. Nah, karena patokannya label 4 dia terakhir yang kita seleksi, lalu klik format, make same size, pilih both. Oke, lihat, nah sekarang ukurannya sama semuanya, tinggal kita atur posisinya. Untuk caption kosongkan saja semua.
Oke, nah kalau gini udah cukup rapi ya. Kalau udah rapi, baru kita eksekusi programnya. Nah, perlu diperhatikan property name itu jangan sampai salah ya, nanti itu sangkutannya di kode. Sekarang kita buka jendela kode ini ya. Nah, kita masukkan kode sesuai yang ada di materi saja. Pertama itu pilih objek form, ya ini form. Nah, lihat ini private subform, eventnya adalah load. Ini saat program dijalankan atau dimasukkan di dalam memori. List 1 add item, yaitu diskette ya. Nah, karena kodenya hampir sama ya, saya copy aja. Ada 4 item: diskette, buku, kertas, dan pulpen. Kertas, pulpen. Oke, untuk tesnya kita coba tes ya. Oh iya, sorry, ini belum saya set. Nah, untuk setting form mana yang akan dijalankan saat program itu running, itu kita setting, kita atur dulu di sini di project. Klik kanan, kemudian pilih project 1 properties. Nah, ini ya, startup objeknya kita pilih ke form 5 karena yang baru adalah form 5. Oke, coba. Nah, lihat, ini adalah item-item yang telah kita tambahkan tadi. Kalian boleh nambahin lebih dari ini, cuman saran saya ikutin materi saja dulu, nanti baru di customize kalau sudah selesai. Oke, kalau sudah, lanjut di, nah ini agak panjang ya kodenya di command 1 ini. Kita buka jendela kode lalu pilih command 1. Oke, nah command 1 saat dia diklik ya, apa yang akan terjadi saat si command 1 ini kita klik, eventnya tuh ya klik. Kita buat sebuah variabel lokal di dalam command 1 ini. Dim harga as currency. Ingat ya, tipe datanya adalah currency karena itu mata uang. Kemudian total as currency juga. Dim jumlah as integer. Single. Dim satuan as string. Nah, ini adalah variabel yang akan menampung data inputan dari program. Nah, harga ini tipe datanya currency ya, harga dan total. Kenapa currency? Karena ini mata uang nanti ya. Kemudian untuk jumlah kita kasih tipe datanya integer aja, karena jumlah pastinya itu bilangan bulat ya kalau jumlah. Kemudian untuk diskon kita kasih tipe datanya itu single, karena ini nanti diskon itu pecahan ya. Nah, untuk satuannya string ya, karena string adalah untuk seluruh inputan keyboard atau kalimat lah seperti itu. Nah, setelah itu kita buat suatu kondisi atau struktur kontrol if di sini. If jika list 1 teksnya, oke, jika list 1 teks sama dengan kosong, maka kita kasih suatu pesan, yaitu di checkbox di sini, yaitu Anda belum pilih barang, misalkan seperti itu ya, Anda belum pilih barang. Nah, kasih tanda seru aja nih biar ngasih peringatan seperti itu. Oke, kemudian lanjut kita atur setelah pesan itu ya, setelah dari pesan itu list 1 list index sama dengan 0. Nanti setelah pesan itu dia langsung larinya ke pilihan yang paling atas, index. Jadi
item yang ada di list ini indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kemudian exit sub, keluar dari perintah ini karena ada kesalahan. Maksudnya apa? Nanti ini suatu kontrol ya, kita kontrol dulu agar user milih barang dulu sebelum dia ngeklik tombol OK. Seperti itu. Kalau nggak kita kontrol di sini, user belum milih barang, nanti OK saja ya, nanti error programnya dan nggak ada peringatan apa-apa ya, user bingung dong kalau user awal. Seperti itu kira-kira fungsinya. Kemudian awal mula if harus diakhiri dengan end if. Oke. Kemudian kita kasih suatu kondisi lagi, kita kontrol lagi. Jika teks 1 ini ya, jika teks ini nanti sebelum ditekan OK atau pas saat ditekan OK atau diklik tombol ini dan teksnya masih kosong misalnya seperti itu, kosong ya, maka tampilkan lagi pesan message box, Anda belum menentukan jumlah barang, belum mengisi aja, mengisi jumlah barang. Nah ini misalkan kita kasih aja VB critical aja biar kayak ngasih suatu peringatan gitu ikonnya. Kemudian setelah pesan ini muncul, kita atur fokusnya ke teks 1, set fokus. Fokusnya nanti akan dalam inputan sini. Exit sub dan ini. Oke, seperti itu. Ini udah lanjut. Nah di sini adalah struktur kontrol select case-nya. Kita buat di sini ya. Select case, nah, list 1 teks. Oke. Kalau user milih case disket, nah, yang ini ya disket. Kalau disket harganya adalah, nah ini enak, ini dipakai select case, kita bisa mengontrol di situ. Kalau user milih disket, maka harga ya ini tadi variabel harga yaitu 35.000 misalkan. Satuannya adalah box. Nah, oke. Karena hampir sama, saya ini satuan ya, bukan satuan, sorry, satuan saya copy aja karena sama ya. Kalau dia buku itu 20.000 dan satunya mesin. Kemudian kalau dia kertas, maka harganya 25.000. Untuk satuannya frame. Kemudian kalau dia pulpen, maka harganya 10.000 per pak. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, sampai situ. Jangan lupa untuk kata kunci akhirnya end select. Nah, kita perhatikan di sini. Lihat, kita akan memilih item yang ada di list. Nah, di sini ya, select case list 1 teks. Kalau user nanti ngeklik atau milih disket, maka harga adalah 35.000. Oke. Satuannya adalah box. Kalau si user nanti milih buku, harganya 20.000 dan satunya mesin. Begitu pula seterusnya.
Kemudian setelah selesai dari kontrol ini, kita masukkan outputnya di label barang, caption sama dengan barang, list 1, teks. Oke, kemudian label harga sama dengan caption sama dengan harga. Nah, ini harus kita format ya, karena currency atau mata uang, format buka kurung harganya gitu, format harga, currency, tutup kurung, jangan lupa. Kemudian kita kasih slash gitu untuk satuannya, satuan. Oke, seperti itu. Lalu label jumlah, caption sama dengan jumlah, teks 1, teks satu tang. Kemudian jumlah sama dengan teks 1, teks. Jadi teks 1 inputan dari teks 1 akan ditampung di variabel jumlah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita kontrol lagi dengan select case untuk mengontrol output jumlah ya, atau case is lebih kecil dari 10. Jadi jika itemnya atau jumlahnya lebih kecil dari 10, maka nggak ada diskon sama dengan kosong. Case misalkan jumlahnya 10 sampai dengan 20 misalkan ya, maka kita kasih diskon 20%, 0,2. Nah, ini maksudnya 20%. Maka lain dari yang itu ya, case else, lain dari jumlah yang tersebut. Ini 15% aja ya, 15%. Case S maksudnya lebih besar dari 20 nantinya, kita kasih diskonnya 20%. 2 and select. Total sama dengan jumlah dikali harga. Nah, ini yang akan kita hitung dulu ya, hitung dulu diskonnya, baru dikali dengan jumlah harga dikali ini kurang 1. Nah, oke. LBL diskon, caption sama dengan diskon format, kita format lagi diskon
0% ya, biar nanti muncul persennya. Lalu LBL total, caption sama dengan total bayar. Format total menjadi currency. Oke, kira-kira seperti itu ya. Hands up, jangan lupa. Oke, sekarang kita akan coba tes programnya. Oke, sampai ini udah selesai ya. Kode yang panjang tuh di saat tombol oke ini diklik, banyak kondisi yang harus kita kontrol. Oke, coba kita tes. Nah, di sini kita lihat, misalkan user kan belum milih barang atau dia langsung ngetik jumlah aja gitu ya. Oke, nah ini akan muncul miss expose, Anda belum milih barang ya. Nah, nanti dilihat ini Anda belum milih barang. Nah, langsung indeksnya ke disket misalkan seperti itu ya. Nah, misalkan dia juga si user ini gak ngetik jumlah, lupa, yang namanya manusia ya, human error itu pasti terjadi. Nah, ini lihat, Anda belum mengisi jumlah barang. Nah, ini saat teksnya masih kosong, maka muncul miss expose, Anda belum mengisi jumlah barang. Lalu oke. Nah, set fokus ke teks 1. Teks 1 set fokusnya akan ke sini. Seperti itu. Coba misalkan dia beli disket, user dimilih disket, kemudian 2 jumlahnya. Oke, nah lihat di sini langsung muncul di sini barang disket, harganya yaitu 35.000 dan satunya box. Sorry ya, nah ini kenapa dolar tidak rupiah, karena settingan dari tanggal komputer kita itu harus Indonesia juga. Kalau saya kan di sini English ya, nah ini harus kita setting Indonesia. Coba saya setting dulu. Oke. Nah, ini ya, currency-nya kita atur menjadi rupiah. Oke. Sebentar. Nah, ini sorry, formatnya Indonesia ya. Indonesia. Nah, ini baru apply. Oke. Kita coba lagi. Nah, udah berubah ya jadi rupiah. Oke, misalkan tadi disket 2, disket 35.000, satuannya box, sesuai ya, satuannya box, kemudian jumlahnya 2 box ya, kemudian diskonnya 0% karena cuma 2. Coba kalau dia 10, kan 10 ranknya ini ya, mana tadi diskon. Nah ini kalau 10 sampai 20 kita pilih, kita misalkan 11 gitu jumlahnya, lihat dia dapat 15%. Kalau lebih dari 20, 25 dia jadi dapat diskon 20% ya. Totalnya seperti itu, totalnya 700.000 ya. Oke, nah kira-kira seperti itu ya programnya. Saya harap dipahami lagi nanti karena ada tugas select case. Terima kasih perhatiannya rekan-rekan semua. Saya harap semuanya bisa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.